Kondisi sosiopolitik dan intelektual di Indonesia dapat dikatakan berada pada titik yang sangat krusial, di mana ketajaman nalar warga negara diuji oleh derasnya arus informasi dan kompleksitas regulasi yang mengatur ruang ekspresi. Fenomena yang muncul di permukaan menunjukkan adanya kegagapan massal dalam membedakan antara disposisi mental yang bersifat kritis dengan tindakan verbal yang disebut kritik. Saluran, kekaburan pemahaman ini bukan sekadar masalah semantik atau linguistik semata, melainkan memiliki implikasi yang sangat serius, terutama ketika sebuah pemikiran yang bermaksud mengevaluasi kebijakan justru berujung pada kriminalisasi. Lebih lanjut, mari kita selami bagaimana distingsi antara konsep kritis dan kritik tersebut. Selamat menikmati. Realitas digital Indonesia saat ini digambarkan sebagai medan tempur persepsi yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Berdasarkan data terbaru dari laporan Freedom on the Net 2024 yang dirilis oleh Freedom House, Indonesia tetap berada dalam kategori negara yang bebas sebagian, dengan skor indeks yang stagnan di angka 49 dari 100. Skor ini mencerminkan adanya hambatan yang sistemik terhadap kebebasan berpendapat, di mana suara-suara yang bersifat kritis seringkali mendapatkan represi, baik melalui instrumen hukum formal maupun serangan informal di ruang siber. Salah satu persoalan paling mendesak dalam konteks kekinian adalah keberadaan revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Yang mana, meskipun revisi ini dimaksudkan untuk menghilangkan pasal karet yang selama ini menjadi momok bagi para aktivis dan jurnalis, kehadiran pasal 27A dan 27B justru menimbulkan kekhawatiran baru terkait chilling effect atau efek gentar yang dapat membungkam partisipasi publik. Ketidakjelasan parameter mengenai apa yang dianggap sebagai menyerang kehormatan dan pencemaran nama baik membuat warga negara merasa tidak aman dalam menyampaikan pandangan mereka yang mungkin berbeda dengan arus utama atau otoritas. Saluran, persoalan ini diperparah oleh penggunaan narasi yang dimanipulasi secara sistematis oleh elit politik dan ekonomi. Sebuah riset menunjukkan adanya penggunaan komentator bayaran atau buzzer secara masif untuk membentuk opini publik dan menenggelamkan aspirasi yang murni dari masyarakat sipil. Dalam kondisi di mana informasi yang benar sulit dibedakan dari propaganda, kemampuan untuk berpikir kritis menjadi sebuah kemewahan sekaligus kebutuhan yang mendesak. Sisi lain, dunia pendidikan Indonesia sedang berupaya mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis melalui kurikulum merdeka. Namun, terdapat diskoneksi yang nyata antara tujuan pendidikan untuk membentuk siswa yang kritis dengan realitas sosial yang justru cenderung represif terhadap kritik. Kurikulum merdeka dirancang untuk mendorong kemandirian, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kemampuan memecahkan masalah secara kolaboratif. Namun, di lapangan, hegemoni paradigma pendidikan konservatif masih sangat kuat, di mana transfer pengetahuan searah dan kepatuhan buta seringkali lebih dihargai daripada keberanian untuk bertanya dan mengevaluasi secara mendalam. Akibatnya, banyak individu yang memiliki potensi untuk bersikap kritis namun tidak dibekali dengan etika dan metodologi yang tepat dalam menyampaikan kritik, sehingga hasil evaluasi mereka seringkali terjebak dalam bentuk penghinaan personal yang justru melanggar hukum. Saluran, ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi menjadi inti dari perdebatan hukum. Kasus-kasus seperti penahanan jurnalis Sukandi Ali oleh oknum aparat atau vonis penjara terhadap kreator konten seperti Lina Muherji menunjukkan betapa tipisnya batas antara ekspresi yang sah dengan tindakan yang dianggap melanggar norma hukum atau agama. Persoalan kekinian ini menuntut kita untuk kembali pada pemahaman dasar, apa sebenarnya yang membedakan seseorang yang bersikap kritis dengan tindakan memberikan kritik. Tanpa distingsi yang jelas, masyarakat akan terus terjebak dalam spiral ketakutan, di mana keinginan untuk memperbaiki keadaan melalui evaluasi justru dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Untuk mengurai benang kusut yang terjadi di ruang publik, kita harus membedah perbedaan antara kritis dan kritik. Perbedaan ini mencakup aspek kategori kata dalam linguistik, akar sejarah dalam etimologi, hingga fungsi praktisnya dalam berbagai domain ilmu pengetahuan. Pertama, aspek bahasa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata kritik dan kritis berada pada kategori gramatikal yang berbeda.
Kritik adalah sebuah nomina, kata benda, sementara kritis adalah sebuah adjektif, kata sifat. Perbedaan kategori ini secara otomatis menentukan posisi keduanya dalam sebuah struktur kalimat dan pemikiran. Kritik, secara harfiah, didefinisikan sebagai kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, atau kebijakan. Kritik adalah sebuah produk atau luaran dari sebuah proses evaluasi. Kita mengenal berbagai istilah seperti kritik sastra, kritik film, atau kritik membangun, yang semuanya merujuk pada sebuah bentuk pernyataan atau tulisan yang mengandung penilaian objektif. Kritik menuntut adanya objek yang dievaluasi dan subjek yang melakukan evaluasi. Sementara kritis memiliki cakupan makna yang lebih dinamis dan terbagi ke dalam dua konteks besar menurut KBBI. Konteks kondisi, yaitu merujuk pada keadaan yang krisis, gawat, atau paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha. Contoh, kondisi kesehatan pasien yang kritis atau titik kritis dalam sebuah proyek ekonomi. Sedangkan dalam konteks intelektual, kritis merujuk pada sifat seseorang yang tidak lekas percaya, selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan, dan tajam dalam penganalisisan. Dalam konteks intelektual inilah, kritis menjadi sebuah disposisi mental. Seseorang disebut kritis bukan karena dia rajin mencela, melainkan karena dia memiliki ketajaman dalam melihat anomali, mempertanyakan asumsi yang sudah mapan, dan tidak menerima informasi mentah-mentah tanpa verifikasi. Kedua, aspek etimologis. Secara etimologis, baik kritik maupun kritis berakar dari kata yang sama dalam bahasa Yunani kuno, yaitu krinein. Kata ini memiliki makna yang sangat kaya, memisahkan, membedakan, memutuskan, atau menghakimi. Dari akar krinein lahir istilah kritikos yang berarti kemampuan untuk memberikan penilaian yang cerdas. Hubungan antara ketiga kata ini dapat dijelaskan secara naratif bahwa sebuah krisis menciptakan situasi di mana hal-hal yang biasanya menyatu mulai terpisah atau goyah. Situasi ini menuntut seseorang untuk bersikap kritis, yaitu menggunakan rasio untuk membedakan antara fakta dan ilusi, dan proses pemikiran tersebut menghasilkan sebuah kritik, yaitu keputusan atau penilaian yang memandu tindakan selanjutnya. Dengan demikian, maka dapat dipahami kritik adalah aktualisasi dari sikap kritis dalam menghadapi krisis. Ketiga, aspek filosofis. Kant saluran, dalam filsafat, berpikir kritis dianggap sebagai keterampilan tingkat tinggi yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dalam mengolah informasi. John Dewey, salah satu pemikir besar dalam dunia pendidikan, memandang berpikir kritis sebagai proses aktif di mana individu secara mandiri mengajukan pertanyaan dan mencari informasi untuk menemukan kebenaran, bukan sekadar menjadi penerima pasif dari otoritas. Di mana berpikir kritis dalam filsafat ilmu melibatkan beberapa terapan seperti analisis, evaluasi, dan refleksi. Kendati demikian, penting untuk dicatat bahwa hanya berpikir saja tidak berarti berpikir kritis. Seseorang baru dikatakan berpikir kritis ketika ia mulai mengevaluasi keyakinan dan tindakannya sendiri atau orang lain menurut standar tertentu. Dalam konteks ini, filsafat berperan memberikan kerangka berpikir yang rasional dan sistematis, membantu individu untuk bertindak berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar mengikuti emosi atau desas-desus. Keempat, aspek sosial dan hukum. Jika berpikir kritis adalah proses internal, maka kritik adalah manifestasi eksternalnya. Kritik seringkali muncul sebagai bentuk respons terhadap sebuah objek karya atau realitas sosial. Kritik yang baik harus memiliki kriteria yang jelas, bersifat objektif, dan didasarkan pada analisis yang tajam. Namun, di ruang publik Indonesia, kritik seringkali berbenturan dengan delik penghinaan atau pencemaran nama baik. Perbedaan antara keduanya terletak pada niat, isi, dan dampaknya. Kritik yang sah berbasis pada data dan bertujuan untuk menawarkan solusi atau perbaikan, sementara penghinaan bertujuan semata-mata untuk merendahkan martabat seseorang atau kelompok. Kant saluran, dalam UU ITE 2024, Pasal 27A mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduhkan suatu hal secara spesifik. Namun, dalam penegakannya, seringkali terjadi tumpang tindih interpretasi. Kritik pedas terhadap pejabat publik, meskipun disertai data yang valid, seringkali dilaporkan sebagai pencemaran nama baik oleh pihak yang merasa tersinggung.
Inilah mengapa pemahaman tentang sikap kritis harus dibarengi dengan kemahiran dalam memberikan kritik agar aspirasi tersebut tidak menjadi bumerang hukum. Setelah membedah perbedaan antara kritis dan kritik, kita sampai pada pertanyaan krusial, bagaimana menyelaraskan keduanya demi kemajuan demokrasi dan intelektualitas bangsa. Kesenjangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kita memiliki banyak orang yang ingin mengkritik, tetapi sedikit yang benar-benar memiliki nalar kritis yang kokoh. Sebaliknya, kita memiliki regulasi yang ketat terhadap kritik, tetapi kurang dalam memfasilitasi tumbuhnya budaya kritis yang sehat. Secara terbatas, sebagai solusi akan nalar publik, kita dapat merujuk pada teori ruang publiknya Habermas. Yang mana Habermas memandang ruang publik adalah arena warga negara untuk berkumpul dan berdiskusi secara bebas tanpa tekanan dari negara atau pasar dalam membentuk opini publik yang rasional. Dalam ruang publik yang ideal, yaitu dengan cara memenangkan argumen terkait persoalan. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjadi kritis adalah sebuah keutamaan intelektual yang menuntut kerendahan hati untuk terus belajar, sementara memberikan kritik adalah sebuah hak sekaligus kewajiban sosial yang menuntut keberanian dan integritas. Perbedaan antara keduanya bukan untuk menjauhkan satu sama lain, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kritik yang keluar dari lisan atau tulisan adalah hasil matang dari sebuah proses pemikiran kritis yang jernih. Kan saluran, masyarakat Indonesia harus bergerak dari sekadar masyarakat yang vokal menuju masyarakat yang cakap nalar. Dalam ekosistem digital yang semakin kompleks, kemampuan untuk membedakan antara fakta, opini, kritik, dan hinaan adalah bentuk pertahanan diri yang paling efektif. Hanya dengan nalar kritis yang sehat, kita dapat menjaga kritik tetap menjadi mesin penggerak kemajuan, bukan sumbu ledak konflik sosial. Melalui sinergi antara pendidikan yang membebaskan, hukum yang adil, dan ruang publik yang etis, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang tidak hanya ramai dengan suara, tetapi juga kaya dengan makna. Pada akhirnya, nalar kritis dan kritik yang bertanggung jawab adalah dua sayap yang akan membawa bangsa ini terbang melewati badai disinformasi dan menuju cakrawala peradaban yang lebih tinggi. Kritis dapat karakter, dan kritik adalah kontribusi. Keduanya harus berjalan seiring dalam terang rasionalitas dan kemanusiaan.